Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nurfadila dengan NIM 20222-091 dari Ruangan Administrasi Publik Reguler 3. Baiklah, saya akan membahas tentang Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Dimulai dari pengertian, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengembangkan pembangunan di suatu daerah. Lembaga ini biasanya dibentuk oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai aspek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya. Struktur Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari beberapa unit, yaitu pertama, Kepala Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah secara keseluruhan. Yang kedua, Sekretariat, yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi dan koordinasi kegiatan. Yang ketiga, Bidang Perencanaan, yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Yang keempat, Bidang Evaluasi dan Pelaporan, yang bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah, serta membuat laporan tentang hasil evaluasi tersebut. Yang kelima, Bidang Kerjasama dan Kemitraan, yang bertanggung jawab dalam membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan daerah. Adapun fungsi dari Lembaga Perencanaan Pembangunan yaitu pertama, merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan menyusun rencana pembangunan daerah yang berbasis pada kebutuhan dan potensi daerah. Yang kedua, mengkoordinasikan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta mengintegrasikan program-program tersebut dengan rencana pembangunan nasional. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memprioritaskan sektor-sektor pembangunan yang akan menjadi fokus pembangunan daerah. Yang keempat, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah, serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan dan pengembangan program pembangunan yang sudah berjalan. Yang kelima, mengkoordinasikan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Yang terakhir, membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan daerah. Adapun tantangan dan masalah dari perencanaan pembangunan daerah yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya keterlibatan masyarakat, kurangnya koordinasi antar sektor, tantangan global yang mempengaruhi daerah, kurangnya kemampuan teknis dan manajerial, dan kurangnya dukungan politik. Peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan daerah merupakan pelaksanaan dari Perintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP daerah, RPJM daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan pelaksanaan musrembang daerah diatur dengan peraturan daerah. Namun, ruang lingkup peraturan daerah ini diperluas tidak saja mengatur dokumen perencanaan yang ada di tingkat kabupaten, tetapi juga di kecamatan dan desa. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Proses perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan potensi daerah, meliputi identifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi daerah, serta potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Yang kedua, penetapan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
Yang ketiga, analisis situasi dan kebijakan yang meliputi analisis situasi sosial ekonomi dan kondisi lingkungan, serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah. Yang keempat, penetapan prioritas sektor dan program pembangunan. Yang kelima, penyusunan rencana pembangunan daerah. Yang keenam, pelaksanaan program pembangunan daerah yang meliputi pengadaan sumber daya, pelaksanaan program-program pembangunan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian rencana pembangunan daerah. Contoh lembaga perencanaan pembangunan daerah yaitu seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau biasa disebut BAPEDA, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan daerah. BAPEDA di setiap provinsi dan kabupaten atau kota harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang kedua, tim pengelola kegiatan atau TPK. TPK adalah kelembaga yang dibentuk untuk mengelola kegiatan-kegiatan tertentu dalam program pembangunan daerah. TPK bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan dalam program pembangunan daerah. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya bahas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.